Kenapa ya? Banyak orang kerja keras dari umur 20-an atau usia 30-an, capek, lembur, gaji naik sedikit demi sedikit. Tapi pas umur 30-an atau 40-an, uang 100 juta aja belum pernah kepegang. Bukan karena kurang fokus kerja, bukan juga karena malas. Bahkan banyak yang rajin banget, tapi tetap gagal dapetin 100 juta pertama. Masalahnya bukan di gaji, bukan di investasi, bukan juga di nasib. Masalahnya, kebanyakan orang salah fokus dari awal. Padahal targetnya satu, ngumpulin 100 juta pertama sebelum usia 30-an tahun. Dan di video ini, gue bakal bongkar alasan kenapa banyak orang gagal mencapai 100 juta pertama. Kalau lo masih umur 20-an atau 30-an, video ini bisa menyelamatkan waktu lo bertahun-tahun. Kalau sudah usia 40-an atau 50-an ke atas, video ini bisa jadi pengetahuan keuangan yang penting banget. Yuk kita mulai. Kesalahan yang pertama banyak orang gagal mencapai 100 juta pertama itu adalah terlalu hemat sana-sini bikin sengsara, harusnya naikin penghasilan. Ini jebakan yang pertama, dan ini sering banget terjadi ke orang-orang yang niatnya sebenarnya baik. Bukan orang boros, bukan orang suka foya-foya. Justru kebalikannya. Banyak orang mikir, kalau mau cepet kaya, ya harus super hemat. Dan di awal kedengarannya masuk akal. Akhirnya hidup tersiksa, gak pernah jajan, gak pernah upgrade skill, gak mau keluar duit buat belajar. Semua keinginan ditahan-tahan, semua kebutuhan dipotong. Dan tiap nolak pengeluaran, kayak ada rasa bangga, ngerasa udah menang melawan semua godaan. Bangga karena bisa super hemat, super irit. Padahal, hemat doang susah buat ngumpulin 100 juta pertama. Yap, dan ini fakta pahit. Hemat itu ibaratnya cuman nahan bocor, bukan nambah air. Coba bayangin deh, lo punya ember, dan ternyata ember itu bocor sana-sini. Lo bisa tutup tuh semua celah kebocoran. Tapi kalau air yang masuk dikit banget, ya embernya tetap aja nggak penuh-penuh. Iya kan? Sama juga dengan penghasilan. Kalau penghasilan kita kecil, sehemat apapun kita, uangnya tetap segitu-gitu aja. Dan ini yang bikin orang capek sendiri. Hidup menderita, setiap hari nahan diri buat belanja, tapi uang di tabungan nggak ningkat-ningkat. Uang nggak nambah signifikan. Dan di titik ini banyak orang menyerah, karena ngerasa udah melakukan semuanya. Padahal fokusnya salah. Target uang 100 juta pertama nggak akan tercapai kalau fokus lo cuman ngepres pengeluaran biar super hemat. Karena yang bikin uang ngumpul cepat itu bukan hanya seberapa jago lo ngirit-ngirit semuanya, tapi seberapa cepat lo bisa nambah pemasukan. Yang harus dikejar itu naikin income alias nambah penghasilan. Dan ini bagian yang sering dihindari karena butuh usaha ekstra. Entah lewat skill baru, side hustle alias bisnis atau usaha sampingan, jual jasa, jual produk, bikin konten, buka warung, buka kelas atau kursus. Gak harus langsung gede, yang penting ada progres. Ini inti cara mendapatkan uang dengan cepat yang realistis. Gak instan, tapi progresif. Pelan di awal, makin lama makin kenceng. Hemat boleh, dan tetap perlu ya. Tapi jangan sampai miskin ambisi. Jangan bangga hidup susah, kalau arahnya gak kemana-mana. Lebih baik hidup agak repot 2-3 tahun, kerja lebih keras, belajar lebih banyak, tapi income atau penghasilan juga naik. Daripada irit bertahun-tahun, nahan diri terus buat belanja, tapi tabungan gak naik-naik. Apalagi kalau target lo jelas, punya 100 juta pertama beberapa tahun ke depan. Next, kesalahan berikutnya gak tercapai 100 juta pertama adalah ngejar supaya kelihatan keren dan hebat di mata orang lain. Ini nih jebakan yang kelihatannya menyenangkan. Karena ada tepuk tangan, ada pujian, ada validasi. Dan jujur aja, kayaknya semua orang pernah pengen ngerasain semua itu. Ini kebalikan dari super hemat. Karena uang habis buat validasi. Dan validasi itu candu. Sekali dapet, pengen lagi. Motor keren, HP terbaru, nongkrong mahal, liburan fancy. Kelihatannya hidup naik kelas. Ngerasa jadi orang keren dan hebat. Semua itu dilakukan demi satu hal, kelihatan berhasil di mata orang lain. Padahal dompetnya ngos-ngosan,
rekeningnya menangis. Kelihatan di luar rapi, di dalam hancur berantakan. Masalahnya bukan karena punya barang bagus. Nggak ada yang salah sama itu. Masalahnya, timingnya salah. Target punya uang 100 juta pertama belum tercapai, tapi gaya hidup udah kayak orang mapan. Ini bahaya, karena uang yang harusnya dikumpulin habis buat beli validasi, buat beli pujian, buat beli kesan hebat di mata orang lain. Dan ini sering nggak kerasa, karena tiap pengeluaran biasanya punya pembenaran. Sekali-sekali nggak apa-apa lah, biar nggak ketinggalan banget, biar kelihatan profesional aja. Kalimat-kalimat ini sekilas kelihatan benar dan bijak, padahal menjebak. Dan yang lebih parah, nggak sadar kita jadi kecanduan. Sekali kelihatan keren, pengen terus kelihatan keren. Karena standar hidup udah naik, dan susah banget nuruninnya, akhirnya susah turun gaya, susah nabung, susah fokus. Semua energi habis buat menjaga citra. Target punya tabungan sebelum usia 30-an atau 40-an tahun jadi mimpi doang. Karena uang yang harusnya jadi fondasi habis buat kasih bukti ke orang lain kalau kita itu keren dan hebat. Ingat satu hal ini, uang itu nggak peduli lo kelihatan sukses atau enggak. 100 juta pertama nggak peduli feed Instagram lo sekeren apa. Nggak peduli seberapa banyak jumlah like yang lo dapat. Nggak peduli seberapa wow pujian yang lo terima. Target itu hanya peduli pada satu hal, disiplin. Disiplin buat nahan gengsi, disiplin buat fokus tujuan, disiplin buat nggak pamer dulu, disiplin buat ngumpulin uang. Karena yang bikin lo tenang nanti bukan komentar orang, tapi angka yang beneran ada, uang yang beneran terkumpul. Next, alasan berikutnya yang bikin gagal mengumpulkan 100 juta pertama itu adalah nggak masang target waktu, jadi uangnya nggak pernah terkumpul. Kalau dipikir-pikir nih, ini kesalahan yang paling sering dianggap remeh, karena kelihatannya nggak berbahaya. Ini kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya fatal. Karena bukan langsung kerasa hari ini, tapi kerasa pas waktu udah kebuang. Banyak orang bilang, pokoknya yang penting nabung. Pelan-pelan aja, nanti pasti terkumpul. Nah, kalimat-kalimat ini kedengarannya santai, kedengarannya dewasa dan bijak. Tapi justru disitulah masalahnya. Masalahnya, tanpa target waktu, uang nggak pernah serius dikumpulin. Karena otak kita nggak ngerasa dikejar, nggak ada tekanan, nggak ada urgensi. Coba jujur deh, kalau target lo cuman suatu hari nanti, itu artinya kapan aja, dan ujung-ujungnya nggak pernah tercapai. Karena selalu ada alasan, selalu ada kebutuhan mendadak, selalu ada pengeluaran keinginan yang menyamar menjadi kebutuhan. Target 100 juta pertama harus spesifik, bukan cuma angkanya, tapi juga waktunya. Contoh nih, usia lo saat ini misalnya 25 tahun, dan lo pengen mencapai target 100 juta pertama di usia 28 tahun. Berarti ada waktu 3 tahun lagi kan? Kalau sudah dapat target waktu, kita bisa mulai hitung-hitung. Misalnya 100 juta pertama dalam 3 tahun. 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Nah, kita bisa hitung 100 juta dibagi 36 bulan sama dengan 2,8 juta. Hasilnya sekitar 2,8 juta rupiah per bulan. Jadi kalau disiplin ngumpulin 2,8 juta rupiah per bulan dalam 3 tahun, sudah pasti terkumpul sekitar 100 juta rupiah. Atau kalau 2,8 juta rupiah itu terlalu berat, ya sesuaikan lagi hitung-hitungannya, tambahin waktunya. Tadi itu kan 3 tahun. Nah, coba kita tambahin nih, jadi 6 tahun misalnya. Jadi targetnya adalah 100 juta dalam 6 tahun. 6 tahun itu kan sama dengan 72 bulan. Nah, 100 juta dibagi 72 bulan sama dengan 1,4 juta. Hasilnya sekitar 1,4 juta rupiah per bulan. Jadi, kalau disiplin ngumpulin 1,4 juta rupiah per bulan, dalam 6 tahun sudah pasti bisa terkumpul sekitar 100 juta rupiah. Atau kalau lo pengen lebih agresif, misalnya ngumpulin 100 juta rupiah dalam 2 tahun. Nah, targetnya itu kan 100 juta rupiah dalam 2 tahun. Dan 2 tahun sama dengan 24 bulan.
Jadi 100 juta rupiah dibagi 24 bulan sama dengan 4,2 juta. Hasilnya sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Jadi, kalau disiplin ngumpulin 4,2 juta rupiah per bulan, dalam 2 tahun sudah pasti terkumpul sekitar 100 juta rupiah. Dan begitu melihat angka-angka ini, biasanya reaksi orang ada 2. Pertama, berat juga ya. Kedua, oh ternyata masih masuk akal. Kalau masih berat, ia bikin perhitungan sendiri biar masuk akal. Logikanya nih, kan nggak mungkin nabung 2,8 juta rupiah per bulan kalau gaji kita aja 3 juta rupiah per bulan. Mau makan pakai apa? Belum lagi biaya listrik, air, atau sewa tempat tinggal kalau belum punya rumah. Ya beda cerita kalau semuanya masih ditanggung orang tua. Nabung full gaji pun masih memungkinkan. Sekarang jelas ya, punya uang 100 juta rupiah itu bisa tercapai. Jelas dan terukur. Di titik ini otak kita mulai kerja. Begitu ada angka dan waktu, otak langsung mikir, gue harus ngapain? Apakah bisa dari gaji doang? Atau harus nambah penghasilan? Atau harus cari cara lain? Dan disinilah bedanya antara orang yang beneran bergerak dengan orang yang cuma niat doang. Tanpa punya deadline atau target waktu, kita bakalan santai. Santai nabung, santai belanja, santai buat menunda. Tapi dengan adanya target waktu atau deadline, kita terpaksa kreatif. Mulai mikir cari side income alias penghasilan tambahan. Mulai mikir buat kerja ekstra. Mulai mikir cara mendapatkan uang dengan cepat yang realistis dan halal. Ini kunci cara mendapatkan uang 100 juta yang sering dilewatkan. Bukan soal investasi apa, bukan soal saham, kripto, atau properti dulu, tapi soal disiplin waktu. Karena uang itu sifatnya licin. Kalau nggak dikasih target, kita selalu nemu alasan buat pakai uangnya. Kita butuh disiplin waktu buat ngumpulin uang. Kalau enggak, uang akan selalu kepake. Dan kalau targetnya jelas, 100 juta pertama sebelum usia 30-an tahun, 40-an tahun, atau kapanpun targetnya, yang penting jelas dan terukur. Itu bikin kita lebih fokus, lebih sadar prioritas, dan berhenti menunda. Karena satu fakta yang nggak bisa ditawar. Waktu nggak bisa diulang. Next, alasan berikutnya yang membuat kita gagal mencapai 100 juta pertama adalah lebih takut kehilangan rasa nyaman sekarang daripada kehilangan waktu di masa depan. Ini kesalahan yang paling dalam, dan jujur aja, paling susah disadari. Karena ini bukan soal uang, tapi soal kebiasaan hidup. Kebanyakan orang gagal bukan karena nggak mampu, bukan karena kurang pintar, bukan karena nggak punya peluang, tapi karena terlalu nyaman. Gue akui, nyaman itu emang enak, banget. Bangun pagi nggak buru-buru, kerja secukupnya, weekend santai, scroll-scroll, nongkrong dan refreshing. Enak banget deh, santai. Masalahnya, kenyamanan itu diam-diam mahal. Takut capek, takut ribet, takut beda dari teman, takut kelihatan terlalu ambisius, takut dibilang sok perhitungan banget. Padahal, harga kenyamanan itu mahal. Nyaman sekarang sama dengan susah nanti. Dan ini bukan teori, ini pola. Banyak orang di umur 20-an mikir, masih muda, santai dulu aja kali. Masih kuat begadang, masih bisa nunda, masih punya waktu. Tahu-tahu umur 30 cepet datang. Cepet banget. Dan penyesalannya datang belakangan. Mulai mikir dan ngerasa, harusnya dulu gue lebih serius dikit. 100 juta pertama sebelum usia 30-an tahun atau kapanpun itu bukan soal angka, bukan soal pamer, bukan soal kelihatan sukses, tapi soal keputusan. Keputusan kecil yang diulang-ulang setiap hari. Keputusan buat kerja ekstra, belajar lebih, nahan gengsi, nunda kesenangan. Dan ini bukan keputusan besar yang dramatis, bukan yang harus langsung banting setir hidup. Contoh simpel nih. Misalnya pulang kerja jam 6 sore. Kebanyakan orang ya rebahan sambil scroll-scroll. Tapi kalau lo pakai 1-2 jam buat nambah skill,
atau cari penghasilan tambahan. 1 jam per hari, 5 hari seminggu. Itu udah 20 jam sebulan. Kalau dari 20 jam itu lo bisa nambah penghasilan misalnya 1 juta sampai 2 juta rupiah per bulan, dalam setahun 12 juta sampai 24 juta. Dalam 3 tahun, angkanya tentu lebih banyak lagi. Atau contoh lain nih, lo nunda nongkrong mahal seminggu sekali, misalnya 300.000 rupiah. Sebulan hemat 1,2 juta rupiah. Setahun hemat 14 juta rupiah. Bukan disimpan doang, tapi dipakai buat ngejar penghasilan tambahan. Pelan, nggak instan, tapi nyata. Masalahnya kebanyakan orang nggak mau kehilangan rasa nyaman sekarang. Padahal yang dikorbanin itu cuman sementara. Bukan selamanya, cuman sementara. Lo nggak perlu sengsara seumur hidup, cuman perlu serius di fase awal. Lebih baik capek di umur 20-an atau 30-an daripada pusing seumur hidup kan? Karena capek itu bisa selesai, tapi penyesalan bisa lama. Karena waktu itu aset, dan waktu nggak bisa diulang. Kalau uang masih bisa dicari, waktu yang lewat nggak akan pernah balik lagi. Nah, ini adalah alasan yang terakhir yang bikin kita gagal mencapai 100 juta pertama, yaitu ngebandingin progres sama orang yang posisinya beda. Ini kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya dalam banget. Dan hampir semua orang pernah ngelakuin. Scroll media sosial, lihat temen, udah beli mobil, udah nikah, udah jalan-jalan ke luar negeri, udah punya ini itu. Terus tanpa sadar lo mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal lo nggak tahu starting point mereka. Ada yang dapat modal dari keluarga, ada yang nggak punya tanggungan, ada yang karirnya emang lebih cepat, ada yang brandingnya kelihatan bahagia di depan kamera doang. Tapi lo bandingin hidup lo dari sudut terburuk. Ini bahaya. Karena begitu lo mulai ngebandingin progres sama orang yang posisinya beda, fokus lo jadi buyar. Bukan lagi ke tujuan, tapi lebih ke ego. Akhirnya apa? Lo pengen nyusul cepet, pengen kelihatan sama, pengen biar nggak kalah. Dan disitulah banyak orang mulai gagal mengumpulkan 100 juta pertama, karena keputusannya jadi emosional. Harusnya nabung, jadi beli barang. Harusnya ngumpulin, jadi pamer. Harusnya fokus, jadi kebawa gengsi. Padahal tiap orang main di lintasan yang beda. Contoh simpelnya nih, misalnya ada 2 orang, si A dan si B. Si A ini gajinya 5 juta rupiah, masih tinggal sama orang tua. Pengeluarannya let's say 2 juta rupiah. Berarti bisa nabung 3 juta rupiah per bulan. Nah, dalam setahun, tabungannya udah bisa terkumpul 36 juta rupiah. Terus, si B gajinya 7 juta rupiah, memang lebih besar dari si A. Masih ngontrak, kirim uang ke orang tua dan lain-lain. Pengeluaran 5,5 juta rupiah per bulan. Bisa nabung 1,5 juta rupiah per bulan. Nah, dalam setahun, tabungannya udah bisa terkumpul 18 juta rupiah. Kalau misalnya nih, si B maksa bandingin diri sama si A, yang ada pusing, stres, frustasi. Padahal yang harus dibandingin itu bukan orang lain, tapi versi diri lo yang kemarin. Yang penting itu ada progres, ada kemajuan. Sedikit nggak apa-apa, pelan nggak apa-apa, asal jalan. Karena target 100 juta pertama sebelum usia 30-an, 40-an, atau kapanpun itu, bukan lomba siapa paling cepat kelihatan sukses. Ini soal konsistensi. Coba pakai hitung-hitungan yang realistis ya. Misalnya bisa nyisihin 2 juta rupiah per bulan. Dalam setahun itu, 24 juta rupiah. Dan dalam 4 tahun, menjadi 96 juta rupiah. Kurang dikit lagi kan untuk bisa mencapai 100 juta rupiah. Ini bisa ditutupin dari bonus, penghasilan sampingan, atau hasil dari kerja tambahan. Ini masuk akal, ini nyata. Masalahnya, banyak orang nggak sabar, karena sering membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Kalau mau serius mikirin cara mendapatkan uang 100 juta pertama, satu hal yang paling penting yang harus lo lakuin adalah berhenti membandingkan garis start sama orang lain. Fokus ke jalur lo sendiri.
mau nerapin cara mendapatkan uang dengan cepat. Boleh-boleh aja, tapi cepat versi lo sendiri, bukan versi orang lain. Banyak orang nyesel di usia 30-an atau 40-an, bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka nggak pernah serius saat masih punya waktu. Kalau lo nonton video ini sekarang, berarti hidup lo masih bisa diubah. Pertanyaannya cuma satu, lo mau mulai sekarang? Atau mau nonton video kayak gini 5 tahun lagi sambil nyesel? Kalau lo suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.